kembali lagi di podcast Satya Bakti Polda Sumatera Utara bersama saya Bribtu Novriana Sution dan rekan saya Bribtu Gendis Purba. Nah, kawan humas memasuki bulan ke-6 di tahun 2023 ini, podcast Satya Bakti Polda Sumatera Utara kembali menghadirkan narasumber yang menarik nih. Nah, pernah nggak kalau ke Danau Toba gitu melihat polisi-polisi yang pengamanan di sana? pernah dan penasaran sih gimana penasaran, sih ini tugasnya ini itu. tuh tugasnya apa sih? Iya. Ngapain sih mereka gitu? Apakah ini polisi pariwisata atau polisi yang biasa aja? Ya, masyarakat pun pasti bertanya-tanya nih, Des. Mungkin mereka ada dari- ngapain sih? Iya, mau benar. jalan-jalan atau kerja nih gitu. Nah, hari ini kita mendatangkan narasumber yang berurusan langsung dengan kegiatan-kegiatan di objek vital atau di objek wisata. Kita langsung aja ke seorang poluan, Ibu AKBP Arnis Syafni Yanti SEMM, yaitu seorang Kasubdit Audit Ditpam Ovit Polda Sumut. Halo Ibu, Bu, selamat pagi. Selamat pagi. Gimana Gendis. kabarnya nih, Bu? Ya, selamat pagi Nopri. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Cerah. Kompa bilang ya. Secerah hostnya. Iya. Ini kalau ngeliat polon-polon yang senior nih, bawaannya adem aja, Des. Aduh. Betul. Habis deh Saya kan. pun merasa muda. Nah, Bu, ini mungkin langsung aja kita ya kan, Bu. Sebagai salah satu mungkin perwira di Ditpam Ovit, apa sih Bu sebenarnya? Mungkin Ibu bisa jelasin tugas-tugas dari Ditpam Ovit Polda Sumut. Ya, baik ya. Jadi di Pamofit atau Direktorat Pengamanan Objek Vital ya, tugas pokoknya adalah melakukan pengamanan di objek vital. Nah, objek vital itu sendiri adalah dia berupa perusahaan-perusahaan ya, apakah itu perusahaan industri ya, kemudian juga termasuk juga ada objek wisata, kemudian perkantoran, termasuk juga kantor-kantor konjen ya, konsulat seperti itu. Nah, jadi itulah yang termasuk ke dalam objek vital ya, seperti itu. Nah, kemudian objek vital itu sendiri juga terbagi dua, ada objek vital nasional dan ada juga objek vital tertentu. Nah, kalau objek vital nasional itu antara lain ciri-cirinya perusahaan ya yang bergerak untuk melayani ya yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Nah, kemudian apabila terjadi gangguan ya di dalamnya atau terhadap aktivitas perusahaan tersebut, nah ini bisa menimbulkan juga gangguan keamanan di tingkat nasional. Nah, untuk itu makanya pengamanan di objek vital nasional ini mungkin lebih fokus, dan kemudian objek vital nasional ini ditentukan dengan surat keputusan menteri terkait. Nah, jadi kalau perusahaan itu bergerak di bidang industri, tentunya ini ada surat keputusan dari Kementerian Perindustrian seperti itu. Nah, kemudian untuk objek vital tertentu ini berdasarkan surat keputusan Kapolri berdasarkan rekomendasi dari Ditpam Ovit Polda. Nah, itulah yang menjadi sasaran objek pengamanan kita. Berarti ada objek vital nasional, ada juga objek vital tertentu ya, ya. Bu. Terus juga ternyata industri-industri ini dijaga juga nih Iya. sama Pamofit nih. Benar banget. Nah, Bu, Ibu kan di bagian audit nih, Ya. Kasubdit Audit Ditpam Ovit. Nah, boleh nggak Bu secara detail kita tahu tugas di Subbit Audit Ditpam Ovit ini apa aja sih, Bu? Ya. Baik ya. Sebelum saya fokus ke Subbit Auditnya, tadi saya sampaikan bahwa tugas pokok di Pamofit pengamanan. Iya. Jadi pengamanan ini ada sistemnya yang pengerahan kekuatan ya. Jadi dia pertama itu bantuan pengamanan bersifat jasa pengamanan ya. Jadi ini pengarahan kekuatan ya. Contoh Dede bisa lihat teman-teman Polri yang mengadakan pengamanan di perusahaan atau di perbankan, di bank-bank. Nah, itu bantuan yang bersifat jasa pengamanan. Nah, kemudian ada bantuan bersifat sistem manajemen pengamanan. Nah, ini lebih kepada pembinaan, pengawalan kita ya, kemudian Latkap Puan ya, kemudian sampai kepada audit.
Jadi memang subdit audit ini baru ya. Ini juga seiring dengan adanya kewenangan Polri ya untuk melakukan audit sistem manajemen pengamanan di perusahaan-perusahaan. Ya, ini awalnya dilakukan oleh Sukovindo, namun sejak tahun 2018 ini sudah beralih ke Polri. Nah, seiring itu maka inilah ada subdit audit ya yang melakukan itu. Namun untuk pelaksanaan audit ini masih kewenangan dari Mabes Polri ya, dengan melibatkan personil Polda Sumut yang sudah bersertifikasi. Nah, jadi audit itu dilakukan oleh auditor SMP ya, istilahnya sistem manajemen pengamanan itu sering disingkat SMP. Nah, jadi itu harus yang sudah sertifikasi. Nah, jadi untuk pelaksanaan audit karena ini masih kewenangan Mabes Polri, tentunya auditor profesional ya yang dari Mabes Polri berkolaborasi dengan auditor yang ada di Polda. Nah, terkait dengan itu, ini karena audit ini sangat sangat sedikit ya, dalam artian juga auditor yang masih terbatas karena kita baru mulai, sementara perusahaan-perusahaan atau objek vital ini sangat banyak ya, tersebar di seluruh Indonesia. Sedangkan di Sumatera Utara saja untuk objek vital nasional itu ada kurang lebih 45 ya. Nah, dan untuk mengantisipasi ini sebelum dilakukan audit, khusus untuk subdit audit di seluruh Polda ya, Mabes Polri sudah memerintahkan untuk melakukan risk assessment ya di perusahaan-perusahaan. Nah, risk assessment ini ataupun juga penilaian resiko tujuannya adalah untuk mengetahui ya sejauh mana sistem pengamanan yang sudah dilakukan di perusahaan-perusahaan tersebut. Nah, itulah yang kita kasih masukan dan pendampingan, arahan kepada perusahaan-perusahaan ya, manakala sistem pengamanannya belum sesuai dengan standar yang sudah kita tetapkan. Seperti itu. Nah Bu, kalau untuk risk assessment yang seperti Ibu sampaikan tadi, apakah sekarang ini semua perusahaan sudah mengetahui bahwa harus dilakukan dulu risk assessment, atau mungkin sosialisasinya bagaimana nih Bu sampai saat ini? Ya, jadi memang untuk yang audit sistem manajemen pengamanan ya, memang setiap tahun Mabes Polri sudah mengumpulkan objek vital nasional seluruh Indonesia ini secara bergantian ya, untuk dilakukan sosialisasi terkait audit SMP ini ya. Biasanya setahun sekali kita mengirimkan perwakilan dari Polda Sumatera Utara ada 5 perusahaan ya gitu. Insya Allah di tahun ini nanti mungkin akan dilaksanakan di bulan Juni. Nah, jadi kita juga selaku perpanjangan tangan dari Baharkam ya, khususnya Direktur Pemofit, kita juga sudah melakukan sosialisasi ke perusahaan-perusahaan terkait audit, sambil kita melakukan risk assessment tadi yang diperintahkan Mabes Polri. Nah, kita melakukan juga sosialisasi bahwa risk assessment ini sebagai langkah awal ya untuk perusahaan bisa mengantisipasi ya, bisa paling tidak menerapkan ya sistem pengamanan sesuai standar yang ada. Nah, diharapkan nanti apabila ada pelaksanaan audit ini mereka sudah tidak banyak kekurangan ya. Nah, kemudian audit itu sendiri juga nanti akan menghasilkan sertifikat ya, sertifikat penghargaan hasil dari audit yang diberikan kepada perusahaan. Nah, keuntungannya ini atau benefitnya tentunya ini bisa menarik investor ya, untuk meyakinkan bahwa perusahaan tersebut sistem manajemen pengamanannya sudah bagus ya, sudah sesuai dengan kriterianya, seperti itu. Nah, untuk kepo nih Bu, penasaran nih lebih lanjutnya, soalnya kita baru tahu ya, baru tahu adanya risk assessment ini. Risk assessment dan juga ini tuh objek vitalnya nggak cuma di daerah pariwisata ya, gitu kan, kita kurang sekali ternyata ini tahunya. Kurang informasi. Ternyata masih perusahaan-perusahaan
industri atau bukan salah satu perusahaan Yeah. misalnya bergerak di bidang industri gitu, Yeah. ada nggak sih Bu apa ya, bukan syarat, apa sih Nom? Mungkin Iya, kriteria dari perusahaan yang jadi wah ini cocok nih Iya. dilakukan assessment nih gitu Bu. Iya. Ada kriterianya nggak Bu? Jadi memang karena semuanya serba terbatas ya. Iya. Kami juga SDM-nya sangat terbatas ya. Saya aja anggota di subdit audit itu hanya ada 10 orang, 2 perwira dengan saya ya. Kami mengupayakan melakukan sosialisasi, tentunya ada yang kami prioritaskan. Ya. Jadi perusahaan-perusahaan besar, terutama yang berskala objek vital nasional ya. Sambil kita sosialisasi, sambil kita memberikan arahan, membimbing mereka ya, begini loh seharusnya yang dibuat. Nah kemudian terkait jasa pengamanan yang kita berikan, kita juga sudah bekerja sama dengan beberapa perusahaan ya. Nah sehingga kemarin perintah Pak Dirpamopit, teman-teman yang sudah MOU dengan kita ya, perusahaan-perusahaan atau objek vital yang sudah MOU dengan Polda Sumatera Utara, kita berikan prioritas ya, prioritas supaya bisa menerapkan sistem manajemen pengamanan. Nah jadi itulah upaya-upaya kami ya, pelayanan kita yang maksimal. Selain kita mengerahkan kekuatan, kita juga memberikan bimbingan kepada mereka. Nah, jadi yang kami lakukan itu perusahaan-perusahaan yang memang skalanya besar, terutama objek vital nasional, dan perusahaan-perusahaan yang sudah MOU dengan kita. Ya, seperti itu. Berarti memang beresiko tinggi. Iya. Sesuai judulnya. Risk assessment. Nah di sini aku penasaran nih. Ini saya penasaran nih Bu. Kalau tadi itu kan dari mungkin perusahaan Bu. Bagaimana kalau dengan objek seperti objek wisata atau mungkin event-event nih Bu, seperti event besar ya, yang seperti F1 H2O yang kemarin kemarin atau tuh. mungkin konser-konser itu apakah tim risk assessment juga turun ke lapangan? Apa bagaimana Bu? Ya. Jadi memang ini sekarang sudah mulai berkembang ya. Tadinya kita sifatnya stasioner ya, melakukan risk assessment atau audit kepada perusahaan-perusahaan. Nah ini terutama sejak kejadian di Kanjuruhan ya. Iya benar. Jadi terbitlah Perpol baru ya, Perpol nomor 10 tahun 2022 tentang pengamanan kompetisi olahraga. Ya. Tujuannya apa? Nah ini supaya tidak terulang lagi. Nah, jadi itu berkembang. Jadi setiap ada event, ya setiap ada event kita wajib harus melakukan risk assessment atau penilaian risiko terhadap event tersebut. Ya, contoh kemarin kebetulan Medan ya, Sumatera Utara ya, khususnya Medan dan Lubuk Pakam itu kan terlibat nanti di dalam kompetisi sepak bola Liga 2. Ya. Kita sudah melakukan risk assessment ya, kolaborasi dengan tim auditor Mabes Polri. Nah, yang kita lakukan risk assessment adalah di lapangan sepak bola Teladan Medan. Nah, kemudian di lapangan sepak bola Barudin Siregar yang ada di Lubuk Pakam. Ya, tujuannya itu tadi kita mau melihat sejauh mana ya kesiapan baik itu panitia pelaksana maupun infrastrukturnya. Ya, nah jadi untuk risk assessment atau penilaian risiko terhadap event ya atau kompetisi, nah itu ada beberapa aspek ya, sasaran yang kita lakukan pemeriksaan atau kajian, yaitu pertama adalah infrastruktur ya. Nah ini sangat-sangat penting ya, bagaimana kondisi stadionnya ya. Nah, apalagi kita tahu ini sangat banyak mungkin stadion yang mungkin perlu peremajaan ya. Iya benar Betul. Apakah Mungkin layak, iya. ya. Nah, kemudian bagaimana juga sistem pengamanannya, kemudian bagaimana dia juga mengolah kesehatannya ya. Nah, kemudian informasinya. Nah, jadi ini semata-mata penilaian risiko ini ya, kita untuk mengetahui dulu di awal apa sih potensi-potensi kerawanan ya yang ada di tempat itu ya atau di event itu.
Nah, dari situlah kita mengetahui mitigasinya seperti apa, ya apa-apa langkah-langkah yang harus kita lakukan. Tujuannya adalah untuk keamanan dan keselamatan, seperti itu. Apakah ada kemungkinan untuk apabila sudah dilakukan risk assessment nih Bu, dan tidak memenuhi standar yang diberlakukan oleh Ditpamofit, itu bisa kemungkinan batal nggak sih Bu? Batal nggak sih Eventnya Bu? Ya, jadi khusus untuk risk assessment, kita tidak mengeluarkan rekomendasi ini boleh atau tidak. Oh. Ya. Jadi kita hanya memberikan, itu ada beberapa kriteria ya, ada standar penilaiannya. Nah dari hasil itu nanti itu akan kita scoring, ya, keluar hasilnya itu sangat baik, cukup atau pembinaan atau kurang, ya. Nah hasil inilah yang nanti kita berikan kepada Intel ya sebagai pedoman ya, pedoman untuk mengeluarkan izin keramaian. Nah dan kemudian ini juga sebagai pedoman untuk menyusun rempam ya untuk event tersebut. Nah jadi makanya penilaian resiko ini sangat penting dilakukan sebelum fungsi intelijen mengeluarkan izin keramaian, karena ini menjadi pedoman. Nah seperti itu. Berarti Bu, dengan kata lain panitia juga harus berkomunikasi juga dengan tim risk assessment berarti ya Bu? Betul. Jadi bagaimana sih Bu sebenarnya prosedurnya? Apa panitia hanya membuat izin keramaian saja atau juga harus dua-dua dengan tim risk assessment Bu? Ya, jadi saya kasih prosedur dulu ya. Jadi sebelum ada event itu kan ini ada surat dari panitia penyelenggara, tentunya ke Polda dalam hal ini ke Direktorat Intelkam ya. Nah kemudian tentunya dari Intelkam dan ada juga sebenarnya ini harus panitia pelaksana juga mengirim surat ke Ditpamofit untuk meminta agar dilakukan penilaian risiko atau risk assessment terhadap rencana akan dilaksanakannya suatu kompetisi atau event. Nah kemudian tim Ditpamofit ini akan turun. Nah hasilnya, nah di dalam pelaksanaan itu ya, di dalam pelaksanaan risk assessment itu kita hadirkan seluruh pihak terkait termasuk panitia pelaksana. Nah, pihak-pihak terkait itu ada dari Damkar, ada dari Dinas Kesehatan, PUPR, ya, Polri gitu. Karena apa? Kita meyakinkan terutama umpamanya infrastruktur, kita kan tidak punya keahlian khusus ya untuk mengukur itu. Nah kita libatkan PUPR. Nah inilah tentunya yang dihadirkan oleh pihak panitia penyelenggara. Nah jadi di situ sama-sama kita bisa melihat apa sih kekurangannya, apa yang harus dibenahi. Nah makanya kita harapkan panitia penyelenggara ini jauh-jauh hari sudah bersurat. Karena apa? Manakala nanti hasilnya banyak kekurangan, mungkin masih ada waktu dia untuk melengkapi, ya. Nah, kemarin kita terbaru itu event konser armada di Padang Serempuan di Tanah Karo. Kapolres minta kita untuk membantu mendampingi ya melakukan risk assessment, ya. Jadi kita kasih masukan ini yang kurang harus dilakukan, harus dilengkapi. Nah, kira-kira seperti itu. Ini informasi baru juga untuk kita ya. Berarti secara tidak langsung risk assessment ini tuh kayak istilah sedia payung sebelum hujan gitu ya. Pencegahan tahap awal gitu. Ya, mungkin panitia event yang akan melaksanakan event kedepannya bisa tahu ya. Jadi tidak hanya meminta izin keramaian dari Direktorat Intelkam, tapi juga meminta membantu penilaian dari tim risk assessment. Dan juga tim risk assessment sendiri itu yang berkomunikasi dengan Direktorat Intelkam gitu. Ya. Nah ternyata sinkron semua nih gitu. Bersinergi. Berkolaborasi dan bersinergi. Nah Bu, sejauh ini kendala yang dihadapi Subdit Audit apalagi dalam risk assessment ini apa sih Bu? Ya memang kendala saat ini ya seperti saya sampaikan untuk melakukan audit dan risk assessment ini memang khusus audit itu harus sertifikasi. Nah risk assessment ini tentunya sebaiknya juga ini yang sudah bersertifikasi auditor ya, karena sangat banyak ya, ini akan banyak didalami ya untuk kita melakukan penilaian risiko. Nah
inilah yang utama yang menjadi kendala, karena memang kebetulan untuk saat ini yang bersertifikasi itu hanya saya, ya, karena memang kuota untuk sertifikasi atau mendapatkan sertifikasi di Mabes Polri itu memang satu Polda hanya 1 orang, dan ini memang bisa kalah ya kalau kita tidak lulus untuk asesmen di sana. Nah itu yang utama ya, itu yang utama untuk jumlah SDM auditornya seperti itu. Masih kendala di yang sertifikasi ya Bu, SDM. sertifikasi. Mungkin si Gendis Bu nggak bisa ditarik Bu ke tim risk assessment. Coba tahu bisa. Boleh Bisa, kalau pindah iya ke kan, Direktorat Bu? Pemofit dulu ya. Pindah deh. Kena juga orang. Bisa temenin Bu Arnis kan? Iya kan Bu, ke daerah-daerah. Udah sering. Oh iya, udah banyak banget. Bener lagi. Bentar lagi menemani Bu Arnis lagi. Buat polon, siap-siap kan. Nah Bu, ini yang terakhir nih Bu, sebagai mungkin kan Ibu tim risk assessment ingin menyampaikan kepada masyarakat atau yang ingin panitia yang ingin buat event ya, buat panitia event nih. Iya. Karena kayaknya makin kesini ada konser lah, ada inilah. Apalagi sudah selesai, bukan selesai, masa endemi, sudah ya. mulai bisa mengadakan Bisa event-event, Iya. ya kan Bu? Mungkin boleh silakan disampaikan Bu Di kepada kamera kawan-kawan tiga, Bu. Humas di rumahnya kamera sebelah sini Bu. Ya, baik para masyarakat atau rekan-rekan, khususnya para IO ya atau panitia-panitia penyelenggara event, untuk apabila akan melakukan event, perlu diketahui bahwa wajib dilakukan penilaian resiko ya. Ini tujuannya adalah untuk meminimais resiko ya terhadap event-event yang akan dilaksanakan. Jadi harapan kami rekan-rekan panitia penyelenggara selain bersurat juga ke Direktorat Intelkam untuk meminta izin keramaian, bisa juga bersurat ke Dirpamofit agar dilakukan penilaian risiko sebelum event dilaksanakan. Mungkin itu saja. Mungkin dari podcast ini juga dapat informasi terbaru ya Dan Andi. makin pintar. Gak hanya taunya itu aja, Iya. menambah ilmu. Iya, di dalam otak saya. Kamu kan kerjanya cuma jalan-jalan aja. Jalan-jalan di objek wisata. Nolongan ya ke danau polisi Toba. berkuda gitu ya kan Bu, ternyata masih banyak juga tugas-tugas Banyak Pemofit yang gitu. lain. Jalan sambil belajar. Iya, Betul, Bu. iya. Makasih Bu, banyak, Bu. terima kasih Iya, terima sudah kasih. berkesempatan hadir di podcast hari Membagikan ini. ilmu yang Manfaat bermanfaat untuk kita semua. buat kita menjadi pintar. Oke kawan Humas, sekian podcast Satya Bakti Polda Sumatera Utara hari ini. Saya Bribtu Nofrian Nasution dan rekan saya Bribtu Gendis Purba. beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan salam presisi.